Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kartini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Karangindung 01. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Lutfi Cahyadi. Beliau adalah guru penggerak angkatan 9 sekaligus guru di kelas 4 di SD Karangindung 01. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Bu Kartini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Kartini sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sehat Bapak, luar biasa. Cerah sekali Pak hari ini ya. Iya Bu, alhamdulillah. Juga sudah senam dengan anak-anak pagi-pagi. Ya, sip, luar biasa. Untuk mengawal pembelajaran. Ya. Baik Bapak, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas, nggih? Nah, nanti di sini saya akan melakukan proses supervisi pas Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak Lutfi lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid dan berpihak pada murid. Begitu ya Pak? Iya Bu. Oke. Nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa sih Pak tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak nanti? Nah, rencana tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan pembelajaran kelas 4 ini terkait mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan Bu. Jadi ini materi IPAS di kelas 4. Nah, jadi nantinya anak diminta untuk mengidentifikasi apa saja bagian dari tubuh tumbuhan. Dan nantinya juga diminta untuk mendeskripsikan fungsi dari tubuh tumbuhan tersebut. Iya. Berarti ada dua ya Pak? Iya, mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Yang pertama ada identifikasi bagian tubuh tumbuhan, yang kedua mengidentifikasi fungsi atau ini menyebutkan? Iya, mendeskripsikannya. Mendeskripsikan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Betul. Nah, nanti bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan untuk diobservasi nih Pak? Yang pertama terkait pengetahuan anakku. Jadi kan harus memastikan anak itu paham terkait apa saja bagian dari tubuh tumbuhan. Jadi mengerti pengetahuan bagian tubuh tumbuhannya apa, dan nantinya bisa menjelaskan atau mendeskripsikan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Ya, baik Pak. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai yang pertama itu pengetahuan anak terkait dengan identifikasi bagian tubuh tumbuhan, dan yang kedua itu nanti diharapkan anak-anak juga bisa mendeskripsikan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut ya Pak. Nah, di sini saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Pak Lutfi terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strateginya atau model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya Pak. Baik. Jadi terkait strategi pembelajaran yaitu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Jadi nanti menyesuaikan terkait sosial emosional anak. Nah, nantinya akan dikelompokkan sesuai sosial emosional anak, karena kan memang kemarin di awal pembelajaran tahun ajaran baru ini sudah melaksanakan diagnosis terkait untuk pengelompokan. Kemudian nanti untuk modul pembelajarannya anak lebih ke praktik Bu. Jadi nantinya saya akan menyediakan media pembelajaran langsung tumbuhan yang ada di sekitar kelas atau sekolahan ini supaya anak bisa langsung mengamati. Jadi ini juga masuk ke diferensi konten ya. Jadi nanti ada anak yang sukanya itu langsung melihat tumbuhannya, diamati. Nah, apa saja bagian dari tumbuhannya, ataupun juga nanti kalau nggak tumbuhan pakai gambar. Di gambar tumbuhan yang sudah bagian tubuhannya lengkap, nanti oleh anak bisa diamati, kemudian dideskripsikan apa saja bagian tumbuhan dari tumbuhan itu Bu. Paling begitu Bu yang
Baik, jadi nanti Bapak menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, Nggih. sesuai dengan kesiapan belajar murid. Betul. Selain itu juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional. Oke, nah di sini Bapak nanti akan menggunakan benda konkret ya Pak, Betul. termasuknya karena menggunakan alat peraganya langsung menggunakan tumbuhan. Selain itu juga menggunakan media gambar seperti itu ya Pak. Betul. Berarti di sini juga ada penilaian keterampilan anak juga ya Pak, yang Ada, Bu. dinilai nanti Ada. keaktifan dan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi Nggih. bagian tubuh tumbuhan tersebut. Betul. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri itu apa Pak ini? Metode pembelajarannya berarti Kayak apa Pak? ini ya masih ini sih Bu. Ini Babel juga sih. Oke, ya. Problem based problem learning. based Nah, learning, ya. intinya yang masih berpusat pada murid lah. Jadi untuk kita sebagai guru memfasilitasi, Ya. membimbing anak-anak. Nah, tadi kan Bapak sudah menyampaikan media pembelajaran lingkungan langsung menggunakan benda konkret ya Pak. Iya. Nah, selain itu apa nih Pak yang nanti akan Bapak laksanakan untuk pembelajaran ini? Kapan, jam berapa ataupun jam keberapa, hari apa? Nah, kalau IPA sendiri kebetulan insya Allah besok hari Kamis jam pertama, Hari Bu. Kamis ya, Iya. jam pertama. Baik Pak. Jadi nanti besok hari Kamis pada jam pertama di kelas 4 insya Allah saya akan datang ya Pak Oh, ke iya. kelas Pak Lutfi. Boleh, silakan, Diizinkan Bu. ya Pak? Diizinkan. Oke. Silakan. Ya baik Pak, terima kasih. Di sini saya akan melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Dan nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi tentunya saya juga akan melakukan percakapan terakhir dengan Bapak, Siap. yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik nih Pak. Iya, Oke. boleh. Nah Bapak, sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Pak? Dari percakapan ini mungkin saya tadi lebih mengetahui media apa yang akan saya gunakan besok. Oke, Nah, ya. terkait media konkret yang akan saya bawa ke kelas dan juga tadi juga ada media bentuk visual ataupun gambar yang insya Allah besok saya cetak supaya anak-anak lebih paham, dan juga tadi model pembelajaran juga sudah saya sampaikan. Mungkin itu bukan ini. Oke, baik Bapak. Saya sangat berterima kasih atas waktunya. Bapak sudah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak. Oke. Saya sangat berterima kasih sudah mau bersedia berbincang-bincang untuk percakapan kita di pra-observasi ini. Sampai bertemu besok di kelas nih Pak. Semoga Oke, hasilnya siap, Bu. maksimal. Amin, Saya amin. tunggu ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, silakan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh yang piket hari ini. Siapa yang piket hari ini ya? Hansa. Silakan Mbak Hansa, tolong pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sore-soreka. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat kita bisa bertemu kembali insya Allah untuk melanjutkan pembelajaran.
Sebelum dimulai, apakah ini berangkat semua? Bapak guru presensi ya, nanti yang Pak Guru panggil silakan angkat tangan hadir, gitu ya. Pak Guru presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Munir, Asifa, Hanza, Gafrel, Anam Fauzi, Ainaya, Feby, Andika Firdaus, Ardiansa, Zulfiandi, Amora, Ulfa, Mila. Alhamdulillah. Berarti hari ini berangkat semua ya anak-anak ya. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini sehat semua, berangkat semua. Tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Angkat tangan. Sarapan semua? Amora enggak? Kacau, belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Gak mau sarapan? Kenapa nggak mau? Kalau sarapan kenapa namanya lupa? Oh, biasa sarapan bawa bekal. Nanti pokoknya dimakan ya. Nah, baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Di sini Pak Guru telah menyiapkan lagu Garuda Pancasila. Hafal semua, kelas 4? Silakan semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, silakan duduk kembali. Nah, terima kasih telah menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya apa tadi ya? Garuda. Tulisannya belum berubah di depan, ya. Nah, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa terakhir? Tumbuhan itu ada yang bisa dimakan apa tidak? Contohnya kalau kamu, siapa yang suka makan pedas? Adiansa suka makan pedas, misalnya apa? Pedas. Sambal. Nah, sambal itu terbuat dari apa? Nah, ini di sini Pak Guru sudah membawa. Ini namanya apa? Pohon apa? Tumbuhan cabai ya, atau bahasa Jawanya apa? Dia biasa suka makan itu ya sambal. Sambal itu pedas ya. Pedas itu selalu berasal dari makan cabainya dulu. Ketika dimakan rasa pedas. Nah, di sini Pak Guru telah membawa tumbuhan pohon cabai. Nah, dari tumbuhan cabai ini siapa yang bisa menyebutkan nama-nama dari bagian tubuh tumbuhan ini? Siapa? Coba ini sebutkan satu saja dari bagian ini apa? Akar sebelah mana? Di mana akar? Di bawah ini ya, tangan. Jadi kelompok yang tengah. Anam. Batang yang mana? Oh itu batang. Coba kelompok sebelah sini. Amora, ini kenapa? Daun yang mana? Dari 3 bagian tadi yang belum disebut, kenapa ya anak-anak? Bunga. Coba Andika mana bunganya, ada nggak? Yang mana bunga? Oh itu. Selain bunga apa lagi yang belum disebutkan? Buah.
Buahnya ada nggak ini? Ada nggak? Coba Hansa dilihat. Mana? Ini apa? Nah, ini cabai yang Pak Guru bawa sudah mulai berbuah. Ini buahnya kecil ya? Nah, jadi tadi kamu sudah menyebutkan bagian dari tubuh Pak Guru juga sudah membawa gambar. Ini lebih jelas. Nah, kurang lebih sama dengan gambar yang sama dengan tumbuhan yang Pak Guru bawa. Kalau ini cabai, kalau ini gambar apa ini ya? Bila tomat ya. Nah, di sini sudah ada nomor-nomornya. Bagian tubuh tumbuhan. Seperti tadi yang paling bawah ada apa namanya? Akar. Kemudian kalau yang ditujukan nomor 2, ini apa namanya Feby? Nomor 2 ada batang. Kalau yang nomor 4 ini apa Siva? Nomor 4 buah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini nantinya kamu diharapkan mampu mengidentifikasi apa saja bagian dari tubuh tumbuhan beserta fungsinya apa. Jadi harapannya setelah pembelajaran hari ini kamu bisa mengetahui bagian dari tubuh tumbuhan itu apa saja bagiannya beserta fungsinya. Baiklah, untuk lebih jelasnya Pak Guru juga telah membuat video pembelajaran terkait mengenal bagian tubuh tumbuhan. Video ini sudah Pak Guru upload di YouTube-nya Pak Guru ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu di rumah pinjam HP orang tua boleh dibuka YouTube-nya, ketik namanya Pak Guru. Siapa namanya Pak Guru? Kamu ketik di YouTube Lutfi Cahyadi. Nanti muncul videonya Pak Guru dan itu juga lainnya ada video kamu di kelas ya. Silakan perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Lutfi Cahyadi. Selamat datang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan belajar melalui video pembelajaran yang sudah disusun oleh Pak Lutfi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di Perhatikan pada kemudian. Apakah kalian sudah mengetahui bagian-bagian tumbuhan? Ayo, kalian. Ayo kita perhatikan kembali. kita perhatikan video Jangan yang kedua. sebetulnya bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Nah, bagian-bagian tumbuhan di sini. Yang paling bawah ada apa namanya? Atasnya apa ada apa? Ya. Ya. Yang terakhir itu gambar. Serta akar. Akar. Sekarang mulai dari akar. Akar ada bagian tumbuhan yang umumnya bertumbuhan itu Fungsinya itu apa daun? selanjutnya setelahnya Tahu ya, itu buat makanan. Kemudian ada bunga. Nah ini biasanya disukai oleh anak perempuan apa laki-laki? Perempuan ya. Biasa bunga mainan. dan
berkembang biak. Nah, kedua, yang warnanya cerah dan baunya yang akan mengundang serangga untuk menyerbukan. Ini Ya, buah. ada bagian buah. Buah merupakan hasil dari penyerbukan dan pembuahan seperti sel yang putih. Siapa yang suka buah? Lupa berlanjutkan kelas 4 siapa yang suka makan buah? Suka semua ya? Coba jadi Mila suka buah apa? Makan apa? Apa? Hendra? Durian. Lupa? Daun. Anggur. Apa lah? Durian, Izun. Semangka, ya. Apel, ikan, pisang. Suka buah apa? Apel. Nah ya, apel. Anak? Anggur. Gabriel? Buah naga. Gabriel suka makan naga. Kalau naga? Buah jeruk. Siapa? Lengkeng. Kuning? Anggur. Ya, tadi kamu telah menyebutkan bagian tumbuhan yang sering kamu konsumsi juga ya, dan rasanya enak ya. Nah, demikian tadi kamu telah menyaksikan video pembelajaran yang telah Pak Guru buat ya. Dari video tadi kamu sudah mengetahui ya bagian dari tubuh tumbuhan. Coba silakan siapa salah satu yang berani menyebutkan apa saja bagian dari tubuh tumbuhan. Siapa yang mau mencoba? Feby. Akar, lalu batang, daun, buah, bunga. Nah, tadi ada 5 ya yang kita pelajari dalam video. Selanjutnya di sini Pak Guru telah menyediakan lembar soal. Peserta didik kamu kerjakan secara berkelompok. Di sini Pak Guru telah membagikan kelompok sesuai dengan kondisi kamu ya. Nah, ini ada kelompok 1, kelompoknya Mas Muni, kelompok 2, kelompoknya Mas Anam, dan yang ketiga kelompoknya Mas Zulfian. Silakan nanti setelah Pak Guru bagi LKPD ini, kamu kerjakan secara berkelompok. Jangan lupa di atas tulis nama kelompok kamu ya, anggotanya siapa saja, dan dikerjakan di bawah soal ini. Tulis nama kelompoknya di sini. Ya. Ini kelompok 2. Nah, silakan kamu tulis dulu kelompoknya siapa saja 1 sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Ini kelompok 1, silakan. Nama kelompok anggotanya siapa saja. Kamu tulis ya. Salah satu menulis, silakan berbagi tugas. Kerjakan secara berkelompok bersama-sama. Nama lengkap ya. Nama lengkap. Oh, udah terlanjur ya Bapak? Udah, lanjut. Di LKPD itu ada yang sebelah kiri gambar dari bagian tubuh tumbuhan ya. Nah, iya. Yang sudah selesai nulis nama langsung mengerjakan soal ya, di bawahnya dikerjakan Mbak. Nih, di sini kan ada soal. Gambar yang pertama ada gambar apa ini? Iya, tulis namanya apa. Contoh yang pertama ini bunga. Fungsinya apa kamu tulis di sini?
Ya. Sampai sini. Iya, silakan ditulis. Paham ya? Diskusi, berkelompok diskusi. Kelompok 1 bisa? Ya. Sudah menulis nama kelompoknya? Sudah. Nah, ini namanya apa? Tulis di sini. Fungsinya apa? Ya. Ya. Silakan. Tulisannya yang rapi ya, sudah kelas 4. Biarin aja. Gak ada namanya. Diskusi Mas Anam. Dari sini. Iya. Iya, Pak. Nanti setelah selesai diskusi mengerjakan, setiap kelompok maju presentasi ya. Alat berkembang Sudah selesai belum? Belum. Silakan sampai selesai ya mengerjakannya. Ini sampai yang F, gambar terakhir. Ikut diskusi. Ikut diskusi. Ya, yang rapi nulisnya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh tanya ke Pak Guru ya. Silakan boleh maju tanya. Waktunya 2 menit lagi ya. Silakan untuk yang belum selesai.
Satu menit lagi. Nah, ini kelompok 3 bentar lagi selesai. Kelompok 2 juga sebentar lagi. Oke. Kelompok 1 selesai belum? Yang kita punya lagi makanan yang mau lagi makanan makanan aku suka kita dulu tak ini biji iya kamu sih cek biji Oh, kalau keliru diganti, jawabannya diganti boleh, nggak apa-apa. Dicoret diganti boleh. Nah, jadi cukup sudah. Nah ya, nanti kan ini udah selesai ya. Nanti maju bahasanya satu-satu ya. Satu anak satu ini. Paham? 1, 2, 3, 4. Nanti ya, nanti kamu maju membacakan jawaban kamu ini ya. Kelompok 2 sudah selesai ya ini. Nanti kalau Pak Guru minta maju, nanti berarti kamu maju, nanti satu anak membacakan satu-satu. Misalnya yang pertama ini jawaban itu bunga, ini fungsinya. Nanti di depan kamu membacakan, satu anak membaca satu bagian tubuh dan fungsinya. Paham? Ya, nanti ini ya. Kelompok 1 ini sudah selesai ya. Nah, Pak Guru jelaskan nanti kamu maju kelompok 1 anak cukup membacakan satu, nggak apa-apa, dibagi. Satu bagian tubuh tumbuhan ini kamu baca dan fungsinya. Nama bagian ini apa dan fungsinya. Oh, berarti ini yang pulang boleh. Iya. Bisa ya? Sampai ini saja nggak apa-apa. Satu-satu ya. Sudah selesai semua? Sudah. Coba Pak Guru mau mendengarkan presentasi nanti dari semua kelompok. Pak Guru mau mengetahui apakah kamu sudah lebih memahami atau belum terkait bagian dari tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Silakan nanti presentasi secara bergantian dari kelompok 1, 2, dan 3. Silakan untuk yang pertama dari kelompok mana dulu? Atau mungkin sebelum Pak Guru tunjuk, kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Silakan, siapa? Ada yang mau maju dulu? Siapa? Oh, tadi Ardiansa Ngacung. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. Satu kelompok maju semua nggak apa-apa. Ya. Maju. Yo. Kelompok yang lain mendengarkan.
Maju lagi Mas. Iya. Salam dulu, perkenalan kelompok. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil dari diskusi kami. ya silakan. Yang pertama apa dibaca? Fungsi buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Ya, nomor 2. Naya. Febi nomor 3 dibaca. Lainnya mendengarkan. Kelompok yang mendengarkan. Mas Munif, teman-teman mendengarkan yang di depan. Perhatikan. Nomor 4, Mas Dika. Ya terakhir, Tian. Ya, sudah ya? Sudah semuanya? Nah, silakan ditutup dulu. Demikian presentasi dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk salut. Silakan kelompok 2 mau milih kelompok 1 atau kelompok 3 diskusi. Milih kelompok mana? Oh 1. Oke, silakan. Silakan kelompoknya Mas Munif untuk presentasi. Yo, bersama-sama salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
hasil diskusi kami. Silakan nomor 1 dari Mas Muli. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat berkembang biak tumbuhan bijian. Ya, nomor 2 Siva. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nomor 3 Hansa. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Buat biji berkecambah, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping biji, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 1 milih kelompok mana? Kelompok 3. Silakan terakhir kelompok 3, kelompoknya Mas Ijul untuk presentasi. Maju. Ya, silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 dari Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Buat biji berkecambah, contohnya bunga mangga. Biji merupakan hasil dari perbuatan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada puting. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi
dari tumbuhan baru. Biji memiliki keping biji, ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua biji. Berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali kelompok 3 beri tempat. Nah, alhamdulillah demikian tadi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang terakhir sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yaitu tadi terkait menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Tadi di LKPD ada gambar bagian tubuh tumbuhan. Kemudian di sebelah gambar tadi ada menyebutkan nama dari bagian tubuh tumbuhan tadi, dan yang paling kanan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut ya. Nah, Pak Guru hanya menambahkan tadi yang pertama ada bunga ya. Nah, bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga juga biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk apa ya biasanya bunga? Bunga untuk apa dimanfaatkannya? Untuk hiasan, betul. Biasanya bunga juga dimanfaatkan untuk hiasan ya. Hiasan di kelas. Contohnya yang ada di belakang kelas kita itu apa? Ini juga bunga, tapi bunga asli apa bukan? Nah, ini contoh bunga yang kamu hasilkan ya di kelas 4. Nah, bunga sebagai hiasan. Tapi ini bunganya asli apa bukan? Bukan. Terbuat dari apa ini? Iya, dari plastik. Nah, salah satu bunga untuk hiasan. Kalau ini kan di kelas, jadi bunganya bunga buatan. Kalau di taman, bunganya asli apa enggak itu? Nah, biasanya dimanfaatkan untuk di taman ya. Ada bunga untuk hiasan. Kemudian yang kedua tadi ada daun. Daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis ya. Kemudian daun juga banyak mengandung zat warna ya, warna hijau yang disebut klorofil ya. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Daun juga ini sering oleh kita manusia manfaatkan. Contohnya dimanfaatkan untuk apa daun? Jangan, iya betul. Contohnya jangan apa? Sayur apa, Feby? Godong budin. Apalagi? Kangkung daun. Apalagi? Terong kan buahnya. Kalau terong buah. Kalau yang dimanfaatkan daunnya apa? Oh iya, gandul bahasa Indonesianya apa? Pepaya. Iya. Daun apa lagi yang dimasak biasanya? Bayam. Kelompok ini yang belum jawab. Selain kangkung apa lagi coba? Daun yang dimasak. Daun apa? Kan banyak. Daun selobor. So, iya ya, daun so. Daun linjo ya, dimanfaatkan. Bagian yang ketiga di sini adalah tadi kamu buah ya.
Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Nah, buah ini sering kita manfaatkan ya untuk dimakan. Buah. Nah, tadi di awal Pak Guru telah menanyakan kepada kamu, hampir tadi malah semuanya anak-anak kelas 4 suka memakan buah. Karena memang buah itu mengandung banyak vitamin ya. Apalagi kamu sedang masa pertumbuhan, sangat butuh untuk memakan atau mengkonsumsi buah. Nah, tapi konsumsinya buah beneran ya, bukan buah-buahan. Nah, buah asli. Yang keempat, di sini juga tadi ada biji, ada batang. Nah, batang ini tadi fungsinya untuk apa? Di depan dijelaskan. Ada yang masih ingat? Untuk mentransfer tadi juga ya ada ya, yang dari akar kemudian ke daun-daun. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, ini tadi batang. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi tadi akar ini misalnya mudahnya ini ya, mencari air, makanan dari yang bawah, kemudian oleh batang diteruskan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan tadi ini yang paling bawah dinamakan akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Apa kamu pernah melihat akar yang tidak di dalam tanah? Pernah lihat akar pohon apa? Anggrek. Anggrek ada yang di luar, akarnya mungkin di atas ya, nggak masuk ke tanah. Iya. Apalagi contohnya yang akarnya nggak di dalam tanah, yang biasanya pohonnya besar. Akar gantung ya, tumbuhannya apa? Pohon apa contohnya? Pohon apa coba? Pohon waru di bawah. Iya, pohon apa Mas Munif? Nah, pohon beringin betul? Kamu pernah lihat pohon beringin? Nah, itu yang di Pancasila, sila keberapa? Nah, yang ada gambar pohon beringinnya, kan pohon beringin besar. Nah, itu biasanya juga ada akarnya, yang akar gantung ya. Nah, yang akarnya di luar tanah, ada yang di dalam tanah, ada yang di luar tanah. Nah, tadi dari berbagai bagian tubuh tumbuhan mempunyai fungsi yang sama atau berbeda fungsinya? Berbeda. Ada yang fungsinya tadi mencari makan, ada yang untuk menopang tubuh supaya tidak roboh, untuk mentransfer atau mengirim makanan ke seluruh tubuh dan sebagainya. Nah, kemudian Pak Guru juga telah terakhir ya ini ya, menyiapkan soal latihan mandiri untuk mengetahui pemahaman kamu terkait materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, silakan kerjakan secara mandiri. Ya, kerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, tulis namamu, tulis nama, kerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Nama, tulis nama kamu, nama. Nah, ini ya, tulis namamu di sini. Nih, kelompok 1 yang ini, namamu tulis sini, namamu, tulis namamu di sini, nama, tulis nama, sini.
Ya. Silakan kamu kerjakan secara mandiri. Nah, itu yang nomor 1. Fungsi dari gambarnya, gambar akar. Fungsinya untuk apa tadi akar? Kerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Itu yang kedua, gambar daun. Ditulis daun, fungsinya untuk apa? Ya, ditulis. Yang nomor 3 itu juga gambar buah. Fungsinya untuk apa buah? Silakan kamu tulis. Kerjakan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir nomor 5 itu ada gambar bunga. Tadi fungsinya untuk apa? Kamu tulis. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Gafrel, kerjakan sendiri. Feby, kerjakan. Jangan lupa diberi nama ya, di pojok kanan atas tulis nama kamu. Amora selesai belum? Sudah? Silakan pastikan semuanya selesai. Oh iya. Selesai belum? Oh sudah. Dika selesai belum? Belum? Oh kurang 1 nomor nih, nomor terakhir 5. Tadi apa? Akar. Dian selesai? Belum. Kurang nomor berapa? Nomor 1 daun. Ijul selesai? Nomor berapa yang belum? Nomor 3 buah. Tadi apa fungsinya? Ya?
Baik, sudah selesai semua ya? Sudah? Sudah selesai semua? Sudah. Karena sudah selesai semua, silakan Mas Anam tolong diambil pekerjaan teman-temanmu semuanya. Kumpulkan, diambil. Terima kasih. Nah, terima kasih tadi Pak Guru sudah melihat hasil pekerjaan kamu terkait latihan mandiri ya. Secara individu hasilnya sudah memuaskan. Hampir semua anak sudah memahami apa saja tadi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, terakhir sebelum Pak Guru akhiri di sini kita akan melaksanakan apa nih depan namanya ya? Ice breaking ya, untuk lebih semangat supaya tidak mengantuk, tidak jenuh. Silakan semuanya berdiri, perhatikan depan. Ikuti yang ada di video ya. Panjang pendek, yo. Panjang pendek. Ikuti gerakannya. Panjang pendek, panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek panjang, panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek panjang. Ikuti gerakannya di video, ikuti. Panjang panjang, pendek pendek pendek, pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, pendek panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, pendek panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Ikuti yang di depan biar sama. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk kembali. Nah, sudah tambah semangat ya. Nah, alhamdulillah demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi seharian kita sudah mempelajari terkait bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang. Ada yang sedih? Bahagia, senang semua ya. Nah,
Dengan mengetahui bagian tubuh tumbuhan ini, kita menjadi semakin paham ternyata setiap bagian tubuh tumbuhan mempunyai fungsi atau peran masing-masing. Dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, banyak apa enggak? Tumbuhan di sekitar rumah kamu banyak ya? Harus kita jaga. Misalnya kamu mau metik daunnya seperlunya, mau metik buah, yang penting buahnya dimakan seperlunya. Jangan sampai kamu merusak tanaman ataupun tumbuhan ataupun pohon yang ada di sekitar kamu, lingkungan rumah. Nah, jangan sampai merusak. Nah, lebih baik merawat. Seperti di sekolahan kita ya, di kelas kita, kamu di depan menanam tanaman. Yang piket seperti biasa menyiram ya, dirawat supaya bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah. Sebelum pulang, silakan yang piket pimpin doa. Gafrel pimpin doa pulang. Silakan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Pak Guru mohon maaf kalau ada salah. Silakan nanti di rumah belajar membantu orang tua dan jangan lupa sholat 5 waktu. Yang laki-laki nanti sholat Jumat ya. Pada saat khutbah tidak berbicara sendiri, mendengarkan khutbahnya. Pak Guru juga mengingatkan sedang musim kemarau, minum air bening yang cukup ya, jangan sampai kekurangan minum untuk jaga kesehatan. Demikian dari Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kartini, CGP Angkatan 10 dari SDN Karangidung 01, Kabupaten Cilacap. Oke, pada hari ini kami diberi kesempatan untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya yaitu Pak Lutfi Cahyadi dan tentunya ada pengajar praktik saya yaitu Pak Puja Setiawan. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Apa kabarnya hari ini Pak Lutfi? Alhamdulillah baik Bu Kartini. Pak Puja, apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat semua. Nah, Pak Lutfi, untuk percakapan hari ini yaitu percakapan pasca observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan pada hari Jumat lalu ya. Betul. Nah, Pak Lutfi, di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, mohon dijawab dengan nyatanya gitu Pak. Sesuai kondisi. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya Pak Lutfi, kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Ini gimana perasaan Pak Lutfi? Perasaan saya yang pertama deg-degan juga sih Bu. Deg-degan? Karena memang belum terbiasa ngajar sambil dilihat oleh rekan sejawat. Biasanya kan kalau ngajar ya sendiri lah ya. Maka memang di sini juga gurunya pas, satu kelas satu guru. Yang pertama ya deg-degan juga tetap ada, merasa
apa ya, rasa diawasi, jadi setiap gerak-geriknya harus dipikirkan lebih matang. Beda kalau sendiri kan ya mengalirnya lah, karena ini diawasi dalam artian diobservasi oleh Bu Kartini, jadi harus lebih hati-hati apa yang saya sampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang kedua, saya juga merasa bahagia karena dengan observasi ini bisa dilihat oleh Bu Kartini dan nantinya bisa memberi masukan ke saya untuk pembelajaran ke depan biar saya lebih baik dalam mengajar begitu. Oke, baik Pak. Ya, untuk selanjutnya Pak Lutfi bisa tidak nih menceritakan kembali tujuan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan di kelas 4? Baik, ya. Saya ingat tadi Bu ya. Ingat. Iya. Jadi kemarin pembelajarannya di kelas 4, tujuan pembelajarannya terkait mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Itu tujuannya itu Bu. Ya, baik. Nah, untuk area pengembangan yang Pak Lutfi kemarin laksanakan, boleh diceritakan lagi? Kalau pengembangan yang saya fokuskan kemarin lebih ke pengelolaan kelas Bu. Jadi kemarin saya kan mengelompokkan siswa-siswi saya menjadi beberapa kelompok disesuaikan dengan kondisi siswa yang ada. Karena kan memang kemarin menggunakan beberapa media pembelajaran yang biar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Jadi saya ingin setiap siswa itu memperoleh ilmu apa yang saya sampaikan. Jadi kan kemampuan anak beda-beda kadang kemampuannya ya. Jadi sebisa mungkin saya memfasilitasi supaya anak itu bisa menerima ataupun apa ya intinya bisa menerima apa yang saya transfer ke anak melalui pembelajaran yang ada di kelas. Oke, baik Bapak. Kemarin Bapak kan berarti untuk area pengembangan ini bisa saya kejar lagi itu terkait dengan pengelolaan kelas sih Pak. Bagaimana Pak Lutfi bisa mengelola kelas dengan baik sehingga anak-anak memahami materi-materi yang Pak Lutfi sampaikan kepada anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini kan kemarin sudah dilaksanakan, menurut saya sudah baik nih Pak. Nah, menurut Pak Lutfi sendiri nih, kemarin apakah tujuan pembelajaran dan apa yang direncanakan itu sudah benar-benar terlaksana atau belum nih Pak? Kalau menurut saya, mungkin kalau secara garis besar ya Bu ya sudah tercapai. Karena kan memang kemarin tujuan belajarnya cukup ibaratnya ya masih ringan lah ya, masih awal-awal terkait siswa atau anak peserta didik bisa menyebutkan bagian dari tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Itu terlihat kembali pada saat mereka berdiskusi. Jadi setiap anak berdiskusi untuk menyebutkan apa saja bagian dari tubuh tumbuhan. Karena kan memang sebelumnya saya menyiapkan video yang kemarin ya, di play video. Kemudian saya juga membawa tumbuhan langsung Pak kemarin. Jadi tumbuhan yang ada di depan kelas saya bawa ke kelas supaya anak bisa langsung mengamati apa saja bagian dari tubuh tumbuhan. Dan juga setelah mengetahui bagiannya apa saja, supaya diskusi tadi untuk mengetahui fungsinya apa saja sudah ditampilkan di video dengan saya memberi penguatan apa saja fungsi, misal dari akar fungsinya untuk apa, daun, kemudian ada batang dan lain sebagainya, anak-anak bisa menyebutkan. Kalau menurut saya garis besarnya bisa tercapai lah tujuannya karena anak bisa menyebutkan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya juga. Oke, baik. Ya, oke, itu sungguh luar biasa nih Pak. Kemarin saya juga melihat itu anak-anak begitu antusias dalam kelas, begitu menghayati lah ya setiap apa yang memang Pak Lutfi sampaikan kepada anak-anak. Itu saya cukup luar biasa untuk Pak Lutfi. Nah, sekarang jika harus memilih nih Pak, rating antara 1 sampai 10 ya Pak, itu dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu kira-kira Bapak di rating apa 11? 11. 1 sampai 10. Berarti ini menilai diri sendiri ya Bu ya? Iya Pak. Ya kalau menilai ya masih mungkin antara 7 lah Bu, 6-7an lah. Karena memang saya belum merasa puas dalam artian saya masih ingin belajar misalnya model pembelajaran yang lebih menarik, media pembelajaran yang lebih menarik supaya anak-anak itu bisa lebih ke depan bisa lebih antusias Bu, dalam mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin ya antara 6 dan 7 lah, ya mungkin 7 lah yang awal. 7,5? 7 aja pas. 7, oke, baik. Menurut saya di rating 7 juga sudah cukup bagus nih Pak. Ini kan penilaian Pak Lutfi sendiri, itu tidak masalah. Itu menurut saya juga sudah cukup bagus. Oke, kemudian tadi Bapak menyampaikan bahwa ternyata masih banyak kurang-kurangnya. Nah, boleh diceritakan nih Pak, kurang-kurangnya itu di mana dan
apa yang perlu ditingkatkan dari kekurangan yang Pak Lutfi alami itu? Kekurangannya mungkin ini sih Bu, ketika anak selesai diskusi, nah kan kemarin saya meminta anak untuk maju ya ke depan kelas untuk mempresentasikan. Nah itu anak-anak kadang masih malu. Nah mungkin kekurangan saya belum bisa sepenuhnya untuk anak itu merasa percaya diri dalam hal untuk menyampaikan pendapat hasil diskusinya. Nah, jadi mungkin kadang saya harus memberi apa ya, mungkin kalau kemarin misalnya kocokan kelompok antara A, B, C, kadang ada yang maju Pak, dikocok, ataupun mungkin ke depan bisa menggunakan permainan apa misalnya yang lagu tadi berputar menggunakan penghapus atau apa, nanti ketika lagunya berhenti di situ yang maju begitu, atau mungkin dengan metode yang lain. Jadi intinya anak masih malu Bu tadi, masih ketika mau berdiskusi presentasi di depan. Nah, oke. Tadi Pak Lutfi mengatakan anak-anak ternyata masih kalau ditunjuk ataupun suruh maju belum mau itu sendiri, Iya, Pak, harus betul. pakai kocokan, harus pakai itu. Tentunya nanti ke depannya Pak Lutfi kan akan melaksanakan lebih baik lagi gitu ya, harapannya. Itu kira-kira apa nih Pak, dengan cara bagaimana selain kocokan, selain ditunjuk, itu mungkin dengan cara seperti apa Pak yang mungkin bisa Pak Lutfi? Mungkin nanti saya rencana ini sih Bu, mau membuat kuis. Jadi kuis untuk siswa. Oke. Dan kuis ini nantinya meskipun memang ketika kita memberi reward kan tidak baik sebenarnya Pak ya, tapi mungkin sesekali mungkin boleh loh kayaknya, mungkin ya tidak sering lah ya, tapi mungkin ada reward untuk anak-anak yang mau maju terlebih dahulu. Dan juga rencana saya membuat kuis ini loh Bu, yang di PowerPoint ataupun di Canva nanti kan ada misalnya gambar atau tulisan yang kolom-kolom itu misalnya A sampai huruf apa, nanti anak bisa milih mencet dan keluar pertanyaan itu loh. Kalau yang di TikTok, kayaknya intinya saya berarti menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya anak itu tidak malu untuk maju. Misalnya ketika saya menggunakan kuis yang di Canva itu tadi atau di PowerPoint kan lebih menarik, harapannya anak itu antusias maju karena menarik media pembelajarannya. Jadi ketika media pembelajaran sudah lebih menarik, anak-anak lebih siap ataupun senang untuk maju, tidak harus didorong-dorong. Oke, baik Pak. Sebenarnya memang sebelumnya Pak Lutfi memang sudah menerapkan yang itu, atau pengalaman tahun sebelumnya sudah menerapkan tentang yang itu tadi, game itu, atau belum? Kalau yang game itu di kelas yang sekarang kelas 5 udah pernah. Sudah pernah. Yang sudah naik kelas. Berhasil Pak? Lumayan berhasil Pak. Jadi anak-anak suka. Ya. Misalnya maju kan bisa kayak layar sentuh lah. Di Iya. PowerPoint ditampilkan. Yang ngeklik. Iya, saya klik di laptop, anak mencet di papan ini seneng kayak touch screen Pak. Jadi Oke. anak-anak suka. Ya, itu salah satu yang memang harus itu dari aset yang kita miliki ya Pak. Iya, Oke, kan jadi ada. kita bagaimana kreativitas kita supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa lebih antusias dalam belajar. Ya. Antusias. Oke, baik, itu luar biasa Pak Lutfi. Nah, terkait dengan peningkatan kemampuan tadi pengelolaan kelas yang Pak Lutfi lakukan, ini dalam pengelolaan kelas itu ini kan menjadi murid lebih aktif ya. Tadi betul, harapannya bisa betul. tidak didorong-dorong lagi. Nah, mungkin ada strategi yang memang Pak Lutfi akan laksanakan lagi selain tadi kuis itu? Mungkin selain kuis ya, saya mungkin akan mencoba nantinya mencari ya model pembelajaran intinya yang lebih menarik bagi siswa. Oke, model pembelajarannya gitu Pak. Ya mungkin bisa bermain peran dan lain sebagainya. Nanti coba saya cari yang lebih menarik untuk anak. Pastinya disesuaikan dengan Iya, materi. materi, betul. Nah, baik Pak Lutfi, dari tadi ya adanya kekurangan yang menurut Pak Lutfi banyak sekali tadi, itu ada pengelolaan kelas, terus Pak Lutfi merasa anak-anak belum bisa secara mandiri, ayo mau angkat tangan sendiri ataupun langsung maju ke depan, itu harus ditunjuk. Nah, di sini tentunya Pak Lutfi ada kendala-kendala kan ya dalam proses itu. Itu kendalanya apa Pak? Bisa gitu. Kendala dalam proses pembelajaran kemarin. Kalau kendala yang ada, yang jelas kendalanya itu dari dalam diri saya sendiri ya. Jadi kendala dalam segi ini saya kurang mengelola emosional anak mungkin. Iya. Jadi mungkin sebelum pembelajaran ke depan saya lebih akan menyiapkan siswa terlebih dahulu untuk siap menerima pembelajaran. Karena kadang kan ketika memang
kita langsung mulai pembelajaran, mungkin anak belum siap mulai pembelajaran, kadang ada yang kadang habis berantem dan lain sebagainya. Jadi mungkin ke depan ada tentang sosial emosional anak sebelum mulai pembelajaran, dikondisikan supaya anak itu bisa fokus di kelas untuk menerima pembelajaran. Jadi mungkin kekurangan yang kemarin memang saya kurang dalam menyiapkan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Oke. Jadi nanti akan menerapkan pembelajaran sosial emosional Iya, Pak. di awal pembelajaran Oke. supaya anak-anak bisa lebih fokus Siap. untuk pembelajaran. Ya, kemarin kan juga Pak Lutfi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Oke. Nah, besok kedepannya ternyata Pak Lutfi memiliki rencana untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional, itu sudah cukup bagus. Dan di sini nanti kira-kira kapan nih Pak akan diterapkan rencana luar biasanya Pak Lutfi ini supaya anak-anak bisa belajar sesuai dengan misal gaya belajarnya atau kebutuhan belajar siswa. Sehingga nanti harapannya segala yang memang direncanakan Pak Lutfi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Lutfi rencanakan. Rencana pelaksanaannya mungkin kan sekarang hari Kamis ya Bu ya. Oke. Ya, mungkin minggu depan lah. Awal minggu depan mungkin hari Rabu atau Kamis juga ya, mungkin Bisa dilaksanakan nih oke, Pak. kurang lebih 4 hari dari sekarang lah biar saya lebih siap untuk menyiapkan segala halnya. Iya, Pak, supaya memang. pembelajaran ini bisa lebih sesuai dengan keinginan dan harapan tadi. Iya Pak, jadi memang betul sekali untuk mempersiapkan pembelajaran yang matang itu dibutuhkan juga rencana yang matang ya Pak. Betul, rencana. Medianya yang tepat, Siap, Pak. model pembelajaran yang tepat, serta strategi yang memang harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang memang sudah direncanakan Pak. Betul. Nah di sini sebenarnya tujuan pembelajaran dan area pengembangan serta strategi itu sudah cukup luar biasa ya Pak Lutfi. Ya. Nah dari kemarin itu pembelajaran juga saya lihat sudah cukup bagus sebenarnya Pak. Jadi kan mungkin perasaan Pak Lutfi saja masih banyak kekurangan. Ya memang ada beberapa catatan yang memang ada di catatan saya. Oke. Terutama kemarin kan ada itu ya Pak menampilkan video. Betul, ada. Dan kebetulan kemarin lupa ya Pak speakernya tidak dibawa. Ya jadi kurang keras. Iya, Kurang. jadi secara teknik memang mungkin itu kan memang nanti kedepannya bisa dipersiapkan lebih matang sehingga anak-anak bisa mendengarkan suara merdunya Pak Lutfi melalui video itu lebih jelas lagi ya Pak. Nah sebenarnya untuk kendala-kendala lain menurut saya memang itu bisa diantisipasi lagi. Terus untuk keaktifan murid saya lihat memang Pak Lutfi juga sudah mengajak murid secara antusias sekali. Anak-anak ternyata ketika ditanya ini apa, ini daun, fungsinya apa, juga mereka sudah Bisa menjawab ya Pak, karena memang Pak Lutfi sudah menyediakan media itu sedemikian rupa, mulai dari benda konkretnya, pohon cabenya ya, tanaman cabenya, itu kebetulan juga memang lagi berbunga Iya, Pak. ada buahnya Pak. Ada bunga dan buahnya. kebetulan lagi Lengkap. ada. Dan itu memanfaatkan di sekitar depan sekolah ya. Depan kelas Depan Pak. kelas ya. Nah itu luar biasa. Terus ada lagi tadi gambar ya, Bapak juga sudah Oke. menyampaikan itu karena itu sangat memfasilitasi kebutuhan murid. Terus ada lagi video. Nah mungkin bagi anak-anak yang mungkin fokusnya kurang bisa lah melalui visual. video dia bisa lebih tertarik dari situ. Nah di sini Pak Lutfi dari area pengembangan tadi tentunya ada tujuan ya Pak, tujuan yang hendak Pak Iya. Pak Lutfi capai. Itu tujuannya apa nih Pak? Ini dari area pengembangan tadi kan pengelolaan kelas ini tujuannya hendak Iya. Jadi tujuan yang hendak capai ya intinya saya itu berfokus pada murid ya biar supaya murid itu dalam pembelajaran bisa lebih menangkap ataupun memperoleh hasil dari apa yang saya sampaikan. Jadi anak bisa menerima lah intinya kan. Kita kan semuanya dalam pembelajaran berfokus pada murid dalam artian memfasilitasi memang kebutuhan siswa itu apa, jadi kita bisa mungkin untuk mentransfer, memberikan apa yang kebutuhan siswa itu butuhkan, itu disampaikan. Nah tentunya dari tujuan yang hendak dicapai itu ada ukuran keberhasilan nih Pak. Oke. Nah ukuran keberhasilan menurut Pak Lutfi atau itu apa Pak? Oke. Yang Mungkin misalnya kalau yang tadi yang kuis ya Bu ya, jadi Iya. kalau ukuran keberhasilannya mungkin menurut saya ketika anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, jadi kan sebelumnya memang tadi ada yang malu-malu, Iya. diminta ke depan presentasi, nggak mau Pak Guru. Nah mungkin nanti ketika
saya menerapkan menggunakan kuis ini, anak-anak bisa lebih antusias, dan nantinya ukuran keberhasilan menurut saya itu anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oke, baik Pak Lutfi. Nah, dari yang ingin Pak Lutfi rencanakan tentunya itu kan terkait dengan media, dengan perangkat, Betul. gitu ya Pak. Itu pendukung untuk mensukseskan lah ya Pak, untuk mensukseskan kelancaran dari pembelajaran yang akan Pak Lutfi rencanakan itu apa Pak? Untuk faktor pendukung yang jelas untuk yang dari perangkatnya sarana prasarana gitu. Iya. Alhamdulillah di sekolah kita setiap guru ada beberapa yang hampir semua Pak sudah mempunyai laptop, jaringan wifi tersedia, juga LCD proyektor ada 4 ya di sekolah kita, apa 6 malah 6, jadi Pak. setiap kelas sebetulnya bisa Pak menggunakan bersamaan. Nah itu menurut saya merupakan pendukung, dan juga alhamdulillah untuk kepala sekolah, rekan sejawat juga mendukung ketika kita mau menggunakan sarana prasarana dan ketika kita mau menggunakan media pembelajaran ataupun model pembelajaran yang menarik. Teman rekan sejawat dan kepala sekolah mendukung. Jadi, Oke, baik. alhamdulillah dukungannya banyak. Oke, adanya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat tentunya akan menjadi suatu kunci keberhasilan juga gitu Pak. Dari rencana yang akan Pak Lutfi laksanakan. Nah, di sini untuk waktu pelaksanaannya nih Pak. Nah, kan tadi ada rencananya luar biasa sekali. Itu apakah itu akan dilancarkan dalam waktu dekat atau Ya. gimana Pak? Di semester ini loh Bu. Di semester ini. Oke, jadi Biar masih satu ini ya. ya masih keberlanjutan. Jadi ya minggu depan lah diusahakan bisa Baik Pak memulai. Lutfi. Oke, untuk perencanaan dan tadi ada tujuan, ukuran keberhasilan dan faktor pendukung serta waktu ternyata mau dilaksanakan secepatnya Secepatnya. Pak, supaya anak bisa terfasilitasi dengan baik Betul, ya. iya. Nah, Pak Lutfi, ini kan kita sudah berbicara atau ngobrol panjang lebar ya. Panjang lebar kali tinggi. Oke, sebenarnya luar biasa sekali nih Pak, apa yang Pak Lutfi sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi bagi saya. Nanti tolong saya ajarin ya Pak untuk kuisnya. Saling belajar. Iya Pak. Belajar Memang bersama. saya belum pernah menerapkan itu. Mudah-mudahan nanti saya bisa belajar dari Pak Siap. Lutfi. Ini sebagai sumber referensi bagi saya. Nah, Pak Lutfi, dari percakapan kita hari ini, apakah ada yang bisa disimpulkan dari obrolan kita? Oke. Yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama terkait apa yang telah saya lakukan kemarin waktu pembelajaran. Jadi memang ketika saya kemarin melakukan pembelajaran masih ada kekurangan ya Bu ya, karena memang saya sudah berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan untuk mengajar. Ternyata ketika dievaluasi di akhir ada yang kurang, ternyata ada yang terlewat kemarin kayak piranti perangkat speakernya lupa nggak dibawa ke kelas. Kemudian ketika tadi yang di kelas, ketika anak diminta untuk maju masih ada yang malu, itu kan termasuk kekurangan. Berarti intinya saya di sini ketika ini bisa melakukan introspeksi Bu. Jadi saya mencoba menilai diri saya sendiri ketika pembelajaran kemarin, ternyata saya masih mempunyai kekurangan, dan dengan adanya pasca observasi ini saya bisa mengetahui mungkin tindak lanjut apa yang akan saya lakukan, yaitu salah satunya tadi mengenai insya Allah penggunaan kuis ya Bu ya untuk ke depan supaya anak lebih fokus lagi, lebih antusias lagi ketika mengikuti pembelajaran. Jadi intinya dengan pertemuan ini saya merasa banyak sekali manfaatnya Bu, jadi lebih tahu apa yang kekurangan dalam diri saya dan apa yang harus saya lakukan ke depan supaya pembelajaran ataupun kegiatan yang saya lakukan bisa lebih baik lagi daripada yang kemarin. Oke, baik Pak, luar biasa sekali apa yang sudah Pak Lutfi sampaikan pada hari ini. Nah, di sini saya juga sangat banyak belajar dari Pak Lutfi ya, sangat banyak. Nah, tadi apa yang tadi belum saya terapkan, ternyata Pak Lutfi memiliki ide itu. Nah, ini bisa ditularkan ke teman-teman yang lain nantinya ke depannya. Nah, ini terima kasih sekali atas waktunya ya Pak Lutfi. Mohon maaf sudah mengganggu nih. Tidak, masih istirahat. Pas agama kelas 4. Alhamdulillah, kebetulan ya Nggih. jadwal kita memang pas lagi di hari ini dan pas jadwal agama, jadi tidak begitu mengganggu waktu anak-anak. Nah, mohon maaf apabila tadi dalam saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau menimbal itu kurang berkenan di hati Pak Lutfi, saya mohon maaf sekali apabila saya banyak kekurangan nih Pak. Iya, sami-sami. Oke, kita sama-sama belajar di sini dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya yang bisa kita ambil ke depannya dan bisa dilanjutkan ya Pak Siap. untuk ke depannya. Ya, baik, terima kasih Pak Lutfi atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.